Tulis di becak web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Kita mulai ya. Gagasan-gagasannya Jean-Paul Sartre. Yang pertama adalah penegasan eksistensial. Saya baca ya. Katanya Sartre, manusia itu fokusnya tidak di esensi, tapi di eksistensi. Katanya Sartre, esensi manusia tidak bisa dijelaskan seperti esensi benda-benda. Ketika seseorang melihat pisau dapur, orang bisa langsung memahami pisau gunanya apa, tujuannya apa, proses pembuatannya apa. Kalau lihat barang kan begitu. Lihat smartphone kan bisa, oh ini alat untuk komunikasi, tujuannya untuk berhubungan dengan yang lain. Bisa kita sebut. Tapi manusia tidak bisa begitu. Kamu ketemu orang, tidak bisa kalau kamu sebut, oh ini manusia, dia punya hati, punya perasaan, punya akal, kemudian cara hidupnya begini, tidak bisa. Wong manusia itu kadang-kadang ya punya hati, punya perasaan, bisa tidak dipakai. Kamu ramalkan cara hidupnya gimana, bisa sangat berbeda sekali. Yang baik bagi satu orang di sini bisa beda dengan orang yang lain. Jadi tidak bisa, manusia itu tidak ada esensinya. Kalau barang ini ada esensinya. Maksudnya esensi bawaan yang otomatis ada. Kalau manusia tidak begitu. Dan para filosof sebelumnya, katanya Sartre, kelirunya di sini. Ingin menjelaskan hakikat manusia yang pasti. Jadi manusia itu bla 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 bla. Menjelaskan kayak gini katanya Sartre absurd. Tidak bisa. Manusia yang mana dulu? Manusia itu hakikatnya baik atau manusia itu hakikatnya jahat? Tidak ada hakikat asli kalau buat manusia. Jadi manusia itu bukan bukan produk jadi. Jadi bukan diciptakan Tuhan sempurna terus yo itu dengan segala hakikatnya, enggak. Jadi manusia itu punya hakikat dari mana? Ya dari eksistensinya. Cara dia eksis. Caramu mengada kalau bahasanya Heidegger. Gitu loh. Jadi tidak ada hakikat bawaan. Tidak ada manusia itu pasti jelek atau pasti baik. Kalau kamu mengada dengan cara jelek, ya eksistensi dirimu terbentuk jelek. Kalau kamu tiap hari bohong, ya nanti hakikat dirimu jadi hakikat bohong. Termasuk yang berhubungan dengan manusia. Misalnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ramah-ramah. Itu kalau pas kita ramah. Atau tiap hari kita ramah, lama-lama diri kita terbentuk sebagai masyarakat yang ramah. Tapi kalau tiap hari ngamuan, tiap hari gegeran, tiap hari bikin hoax, ya nanti kita jadi bangsa yang pembohong. Kita jadi bangsa yang pemarah. Tapi kan aslinya ramah, aslinya itu tidak ada. Aslinya itu tergantung perilakumu sehari-hari. Loh, jati diri bangsa kita yang asli itu loh Pak, ya tidak ada. Kalau versinya Sartre, kamu sendiri yang bikin. Jadi manusia tidak ada esensi bawaannya, esensi pastinya. Esensimu dibentuk oleh eksistensimu. Kayak hadisnya Nabi itu loh, barang siapa bohong dan membiasakan bohong maka dia termasuk seorang kadzab. Itu berarti kan dia membangun esensinya sebagai seorang pembohong. Barang siapa jujur, membiasakan diri jujur, dia terbangun dirinya sebagai seorang yang jujur. Itu dalilnya eksistensialisme.
Iya kan? Jadi itu Nabi ingin menunjukkan bahwa kamu itu apa tergantung yang kamu lakukan setiap hari. Tidak ada hakikat bawaan. Jadi itulah eksistensialisme namanya. Jadi kita tidak membawa nilai diri kita sudah jadi, tapi dia dibentuk oleh perilaku kita sehari-hari. Jadi manusia adalah semata-mata apa yang dibentuknya sendiri. Apakah dia lebih tinggi ahsanu takwim atau asfala safilin, itu tindakan kita sendiri. Kita sendiri yang bikin. Jadi maka pencitraan itu sebenarnya sah-sah saja. Saya Pak bantu orang lain itu hanya pencitraan, tidak apa-apa wis, bantu aja terus. Lama-lama membentuk dirimu sebagai orang yang suka membantu. Mending kamu nyumbang tapi pencitraan daripada tidak nyumbang tapi ngeritik yang nyumbang. Sekarang kan gitu. Tidak bantu tapi kerjaannya ngeritik orang yang bantu sebagai pencitraan. Mending bantu meskipun pencitraan daripada yang cuma ngomong aja ngeritik. Indonesia hari ini kan itu. Dan kita tidak usah deket-deket dengan dunia itu. Kita rumusnya kayak al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma, itu kan subhat. Rumusnya Nabi, barang subhat itu tidak jelas benar salahnya. Kalau orang wirai, orang sufi itu ditinggal. Maka tinggalkanlah segala yang tidak jelas. Karena saya khawatirnya hari ini kan berita bohong itu luar biasa. Yang ditangkap 1-2, tapi sebenarnya kan banyak sekali. Saya khawatirnya lama-lama kita tidak percaya lagi dengan berita. Padahal mungkin berita itu benar. Sekarang yang benar pun kita ragukan. Kenapa? Karena yang lain bohong semua. Itu sama kayak ceritanya Upin Ipin itu kan, waktu ada penggembala nungguin kambingnya, terus dia bosen, pura-pura ada serigala teriak-teriak. Orang datang, alah saya bohong kok. Nanti gitu lagi, lama-lama orang tidak percaya sudah. Serigalanya datang beneran, dia teriak-teriak, tidak ada yang datang. Dan akhirnya kambingnya habis. Mungkin kita bisa sampai ke titik itu nanti. Sampai berita-berita yang benar sekalipun orang tidak percaya, sehingga pada akhirnya kambing kita benar-benar habis. Jadi mungkin ada yang bikin skenario semacam ini, mungkin yang punya kepentingan untuk menghabiskan kambing kita. Makanya teman-teman hati-hati nyebar. Kita itu kan kalau ada berita yang nyerang kelompok yang kita tidak sukai, cepat-cepat kita share. Tidak peduli itu bohong apa enggak. Rumusnya kan sesederhana itu, makanya hati-hati. Kalau belum jelas benar, apakah itu benar apa salah, kalau dalam agama rumusnya dia masih syubhat. Syubhat itu orang yang baik ditinggalkan karena masih tidak jelas. Orang yang hati-hati ditinggalkan. Jadi tinggalkan yang syubhat-syubhat. Kalau ada berita apapun kamu belum yakin benar, simpan dulu sampai kebenarannya terbukti. Kalau mau berbagi silahkan berbagi. Karena kalau tidak, nanti masyarakat tidak percaya dengan namanya berita dari manapun sumbernya. Sekarang kan dari ustadz, dari kiai aja kadang-kadang kan kamu bantah. Apalagi ustadz yang tidak kamu sukai. Mesti salah wis. Yang kamu sukai hanya ustadz yang kamu idolakan. Meskipun yang kamu idolakan ngomong jelek, kamu carikan argumen biar dia tetap benar. Akhirnya sekarang tidak karu-karuan, bolak-balik tidak karu-karuan, kamu bingung sendiri. Susah sekali memetakan persoalan level-levelnya. Apakah ini level benar salah atau baik buruk atau sekedar pantas dan tidak pantas. Ada sebenarnya hanya level estetik, kamu naikkan dia ke level benar salah. Atau sebenarnya ini urusan etik, baik atau buruk, yang sifatnya kontekstual, tapi kamu anggap ini urusan benar salah. Yang benar atau salah kamu anggap hanya estetik.
Hanya urusan pantas dan tidak pantas. Oh ini bolak-balik tidak karu-karuan. Maka kamu hati-hati. Rumusnya agama menjauh. Kenapa? Menyangkut eksistensi kita. Tidak ada gunanya kamu merasa saya ini sudah orang baik, Pak Muslim sejati, syahadat sejak kecil, sholat tidak pernah putus. Tapi diiringi kegiatan eksistensial yang jelek, maka ya nanti terbangun esensi jelek dalam dirimu. Ini teorinya Sartre ini bisa sampai ke sana. Jadi eksis kita sebagai seorang muslim yang baik. Terus ya itu quotes-nya. Kalimat panjang tadi bisa diringkas, man is nothing else but what he makes of himself. Jadi ndak usah nunggu kamu jadi apa besok, tapi bentuklah dirimu untuk jadi apa sesuai yang kamu inginkan. Ndak usah nunggu, ala Pak ditunggu saja takdirnya besok kalau ndak. Kalau bagi Sartre ndak begitu rumusnya hidup. Kalau pengen kaya berperilaku bertindak seperti orang kaya untuk menuju kekayaan. Kalau pengen soleh ya berlaku bertindak untuk menuju kesolehan. Kalau pengen apalagi jadi ilmuwan, jadi ulama, ya berperilaku, bertindak, melakukan segalanya sesuai yang jalan yang menuju keulamaan. Karena kita yang membentuk. Man is nothing else. Manusia itu tidak lain adalah apa yang dia buat untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi man is nothing else but what he makes of himself. Jadi diingat-ingat kalimatnya Sartre ini untuk pedoman bahwa kita yang membangun diri kita sendiri. Silahkan kamu bentuk sesuai versimu. Syukur-syukur kamu bisa menampilkan versi terbaik dari dirimu. Tidak usah tanggung-tanggung, tidak usah besok saja Pak, saya kan masih muda Pak, kalau pingin cita-cita saya jadi wali Pak, tapi besok misalnya. Ya, saya suka yang sufi-sufi Pak, beberapa ngomong saya gitu. Cuma kan saya masih muda Pak, jadi besok aja amalan-amalannya, solehnya. Ya enggak bisa, dibangunnya sejak sekarang. Kalau ingin jadi filosof ya dibangunnya mulai hari ini. Dibangun karakter seorang filosof apa, nanti kamu jadi filosof. Yang ingin jadi guru, jadi dosen, mulai sekarang dilatih. Dosen yang baik, guru yang baik seperti apa, latihan ngomong, latihan menjelaskan, latihan ngajari, latihan mempresentasikan. Nggak usah eman-eman waktu, nggak usah eman-eman tenaga kalau kalian masih muda. Alah Pak, wong ini cuma kuliah biasa aja, santai aja lah. Nanti saya jadi guru latihan presentasi beneran. Kamu buang waktu. Nggak usah buang waktu. Punya buku banyak di kamar. Saya suka ini buku semua ini Pak. Cuma bacanya kapan-kapan aja lah Pak. Santai-santai aja. Oh, nggak ada yang buru-buru. Ya sudah, nggak kebaca. Kamu buang waktu, buang tenaga. Jadi bangun dirimu mulai sekarang. Karena nanti kamu membangun hari ini, nanti jadinya besok. Kalau kamu membangunnya besok-besok, ya jadinya lebih besok lagi. Sementara tambah lama umur, tambah tenaganya semakin berkurang. Puncak-puncaknya umur kalian, kalau urusan fisik. Kalau sudah seumur saya, itu grafiknya mulai menurun. Buktinya saya sering pilek sekarang. Kan mulai turun. Jadi kalian ada di puncak energi, puncak waktu. Jadi bentuk diri kalian. Oh, itu nasihatnya Sartre. Jadi kalian yang membentuk. Nggak usah takut bermimpi, Pak saya itu cuma gini aja Pak, bayar kuliah juga mati-matian. Sebenarnya saya pengen ini, bisa. Nggak usah khawatir. Jadi man is nothing else but what he makes of himself. Kamu sendiri yang membangun. Katanya Sartre lagi, everything has been figured out. Segala sesuatu itu sudah jelas. Kecuali bagaimana cara kita hidup itu ada di tangan kita. Semua yang di sekeliling kita itu bisa diprediksi. Dan pasti.
Tembok ini pada saatnya dia akan keropos. Kalau nggak dianu lagi, nggak diperbarui lagi, itu pasti. Yang fisik-fisik, lingkungan semua di sekeliling kita itu sunnatullahnya sudah jelas. Satu-satunya yang menjadi hak kita untuk ngatur sendiri, dikaruniakan oleh Allah, itu how to live. Jadi alam semesta ini sutradaranya semua Allah, ada sunnatullahnya. Satu-satunya yang dikhalifahkan ke kita adalah how to live. Bagaimana cara kita hidup. Pilihlah sendiri. Jadi pilihlah cara hidup sesuai yang kamu inginkan. Meskipun nanti ada pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Jadi everything has been figured out except how to live. Segalanya bisa ditebak, kecuali manusia dalam caranya dia hidup. Ini tidak bisa diramal. Dari jahat bisa jadi baik, dari baik bisa jadi jahat. Dari anak yang tidak mengalami pendidikan bisa jadi orang luar biasa. Dari yang kuliah sampai S3 bisa balik jadi jahat. Itu manusia. Skenarionya dia sendiri yang pegang. Kalian sendiri yang nulis skenario. Jadi nasibmu, kisah hidupmu, jalan hidupmu, kamu sendiri yang menulis. Nah, ini pandangannya filosof eksistensialis, Sartre dan kawan-kawan. Terus, nah, wadahnya hidup kita tadi kan bisa milih hidup eksis sesuai keinginan kita, ada wadahnya. Wadahnya namanya faktisitas. Ini istilah dalam filsafat. Nanti di Heidegger juga dipakai. Faktisitas itu keterlemparan kita dalam fakta. Jadi kita ini hidup kan selalu tiba-tiba terlempar dalam situasi-situasi, dalam fakta-fakta. Tiba-tiba saja lahir jadi orang Jogja. Tiba-tiba saja jadi orang Jawa Timur. Tiba-tiba kok pesawatnya lewat. Ya. Ya, pesawat lewat ini tadi kan fakta yang tiba-tiba. Itu kita terlempar dalam fakta berhadapan dengan suaranya pesawat. Mau ndak mau kan harus diam. Kalau ndak balapan suaranya. Jadi ini namanya faktisitas. Kita terlempar di sana. Tiba-tiba harus jadi mahasiswa UIN. Kena aturan cadar. Iya. Padahal bayanganmu ndak ada gitu-gitu loh, kok tiba-tiba ada itu. Masalah nih. Nah itu kan faktisitas, kamu terlempar di fakta-fakta. Tiba-tiba mau semangat, mau merancang tanggal merah besok saya mau liburan Pak. Kok yundilalah pilek. Ketemu fakta, kamu kena virus terus flu. Waduh, ndak jadi lagi. Itu faktisitas. Iya, kita bisa membentuk hidup, cuma kita diwadahi oleh situasi, kita diwadahi oleh faktisitas, fakta-fakta. Kita harus menyikapinya, mau ndak mau. Maunya sih kuliah fakultas kedokteran besok jadi dokter. Kok yondilalah ndak punya duit, sana mahalnya luar biasa misalnya. Terpaksa kuliahnya UIN akhirnya. Fakultas Usuluddin lagi. Ya. Mau jadi dokter nggak jadi dukun kamu. Itu kan fakta, kamu terlempar di fakta-fakta. Yang harus kamu hadapi, dicuekin bisa, ditiadakan bisa, dimanipulasi bisa, tapi kan mau nggak mau kamu berhadapan dengan itu. Itu namanya faktisitas. Ya, faktisitas itu kalau Sartre contoh yang pasti
adalah kita berhadapan dengan orang lain. Ini kan fakta. Nah, ini juga fakta. Karena berhadapan dengan orang lain, kamu tidak bisa bebas. Hari ini cuacanya agak panas, agak sumuk. Harusnya kan pinginnya kalian pakai kaos oblong aja santai, kaos daleman aja santai. Cuma kan ada orang lain. Akhirnya kamu kesini harus pakai baju. Kenapa? Orang lain. Itu faktisitas. Berhadapan dengan orang lain itu luar biasa nanti. Katanya Sartre, neraka orang lain itu. Nanti dijelaskan di belakang. Yang kedua, kematian. Pinginmu kan hidup terus, muda terus, cakep terus kalau boleh. Tapi kan tidak bisa. Kamu ketemu fakta, ternyata hidup ada limitnya. Bahkan yang namanya maut, death, mati itu tidak nunggu umur. Tidak ada hubungannya sama usia. Bahkan sekarang yang muda-muda lebih cepat berangkatnya. Banyak contohnya. Jadi kalau yang tua biasa kan, yang tua berangkat duluan. Tapi yang muda sekarang banyak. Saya ada teman minggu lalu usianya paling baru 30 sekian. Ada yang 40 sekian. Semakin muda. Harapan hidup di Indonesia naik, tapi kemungkinan mati juga besar. Iya, karena memang sekarang kan penyakit macam-macam, cuaca tidak bersahabat, gaya hidupnya agak jelek. Negara berkembang kan cirinya itu. Jadi gaya hidupnya, ya kayak makannya, kayak saya tidak yakin yang ada di sini rajin olahraga. Pokoknya filosofi kan biasanya males. Ya, jalan kaki males, kamu dekat aja kan pakai motor. Jadi, ya gaya hidup yang baik biar sehat. Ya olahraga lah. Saya tidak tahu olahragamu kayak gimana. Kamu pagi-pagi waktunya olahraga ya kamu ngopi, ngerokok. Belum bangun, lari pagi 9:30. Itu bukan lari pagi karena kuliah telat. Karena kamu ketiduran paginya. Oke, lawanlah faktisitas itu. Jadi kamu berhadapan dengan fakta. Kamu harus beruang, berwaktu, lingkungan. Itu kan faktisitas. Kamu tidak bisa menganggapnya tidak ada. Alapa orang lain dianggap tidak ada saja. Tidak bisa. Tetap jadi pertimbanganmu. Alapa mati dianggap tidak mati gitu aja. Tidak bisa. Tetap nanti batasmu adalah mati. Alapa ruang waktu tidak usah dipertimbangkan. Lingkungan dicuekin aja tidak bisa. Ya kan? Ya kayak pesawat ini bolak-balik lewat kan gimana lagi? Ya, Jogja itu bandaranya kecil, jadi pesawat itu biasanya ngantri bisa setengah jam di atas, muter-muter ngantri turun. Dan muternya di atas kita, muter itu, nunggu dia bisa turun. Jadi nggak usah heran, itu bukan karena saking banyaknya pesawat, tapi saking kecilnya bandara. Jadi mereka muter, nggak bisa langsung turun, biasanya muter-muter. Jadi kamu saya ceritain, karena kamu kan nggak pernah naik pesawat. Oke. Ya, bisanya cuma lihat. Kalian menginjak bandara aja kan tidak mesti pernah. Bisanya nonton pesawat lewat. Oke, jadi kita bebas membentuk eksistensi diri kita, cuma dicegat oleh makhluk yang namanya faktisitas. Fakta-fakta. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.